Halo, selamat pagi. Hari ini kita mulai praktikum. Topiknya hari ini yang saya sampaikan adalah topik tentang Chi-square. Ya. Eh, Sebelum memasuki topik yang Chi-square, hari ini saya akan cerita sedikit tentang ada beberapa asumsi yang perlu dipenuhi dalam penelitian Chi-square. Yang pertama, analisis data antar exposure dan suatu outcome dengan menggunakan analisis data Chi-square itu hanya bisa dilakukan pada saat exposure bentuknya kategorik dan outcome-nya dalam bentuk kategorik. Yang kedua, exposure dengan suatu outcome itu sifatnya independen. Yang tidak, outcome itu bukan merupakan perhitungan dari exposure-nya. Contoh, saudara tidak boleh memasukkan data yang sifatnya contoh penghitungan BMI, tinggi badan dengan BMI, ya, atau tinggi badan dalam kategorik dengan BMI dalam kategori. Kenapa? Karena untuk menghitung BMI itu berasal daripada perhitungan daripada tinggi badan, ya. Oke, nah, kita hari ini kita menggunakan dataset yang sudah disiapkan. Data yang kita pakai buat harian data lbw.sav. Nah, saudara lihat dari datasetnya ada sekitar 189 responden, ya. Ini ada beberapa datasetnya. Ada data dari ID, low birth weight-nya, ada age atau usia ibunya, kemudian ada berat dan bentuk pound, ada ras, kemudian smoking history, ada data history of premature labor, history of hypertension, presence of uterine irritability, dan ini ada FTP, dan satu lagi DWT itu birth weight dan bentuk gram, ya. Jadi kita coba buat praktikum buat hari ini, ya. Terus lihat dari dataset ada cara untuk melakukan analisis Chi-square, ya. Saudara melakukan dengan cara klik yang analyze, kemudian descriptive, terus pilih yang cross tab-nya. Nah, pada saat saudara sudah masukkan di cross tab, saudara memasukkan variabel yang dimasukkan di variabel row adalah variabel yang independen. Nah, hari ini saya ingin melakukan analisis data antara smoking history daripada ibunya, riwayat perokok ibunya, dengan kejadian low birth weight. Yang low birth weight di sini adalah kategorinya di bawah 2.500 gram dan di atas lebih sama dengan 2.500 gram, ya. Jadi yang row itu yang saya masukkan independen, dan yang kolom itu saya masukkan variable outcome-nya atau dependent. Kemudian saya klik statistik, suruh perlu klik ini centang Chi-square-nya dan centang untuk risk-nya, ya, untuk memunculkan perhitungan bukan cuma nilai p-value tapi berapa nilai odds ratio-nya, berapa nilai relative risk-nya. Klik OK, continue. Kemudian saudara klik di nilai sel, saudara tinggal centang nilai observe. Nah, kalau saudara ingin melihat berapa sih yang expected, apakah asumsi Chi-square terpenuhi atau enggak, saudara klik yang expected dan klik yang row. Nah, saudara untuk yang perhitungan row di sini, saudara hanya mencantumkan pada saat penelitian saudara sifatnya profesional atau sifatnya cohort atau eksperimental. Saudara perlu perhitungan persentasenya perhitungan ke samping, ya. Klik yang row. Tetapi kalau penelitian saudara sifatnya case control, saudara tinggal klik yang kolom. Jadi perhitungan 100%-nya ke bawah. Ya. Klik continue. Kemudian OK. Pada saat saudara mendapatkan hasil output statistik bentuknya seperti ini, ya. Saudara lihat. Ini tabel 2x2-nya. Jadi saudara lihat ini smoking status, ya. Yang merokok, kemudian perhitungan merokok low birth weight-nya berapa banyak, ya. Ini perhitungannya detailnya ada ini 44, 30, kemudian perhitungan persentasenya itu yang di bawah ini, ya, yang perhitungan ke samping, ya. Nah, cara membaca hasil Chi-square-nya ada di sini, saudara lihat. Nah, saudara akan mendapatkan tabel output analisis Chi-square, ada beberapa item. Saudara ada dan percent Chi-square, continuing correction, likelihood ratio, Fisher exact test, sama linear by linear association. Jadi bagaimana cara kita memilih, apakah kita memilih membaca p-value yang dari mana nih? Saudara lihat, ya, ini data yang asymptomatic signifikan, ini adalah data nilai p-value, ya. Nah, saudara lihat, ya, kalau ini kan dari perhitungan tabel seperti ini, tabel Chi-square ada nggak nilai yang expected kurang daripada 5? Nah, saudara lihat aja dari ini, ya, dari output expenses udah cerita nih, zero cell
have expected count less than 5. Artinya, tidak ada dari bentuk tabel 2x2 ini ada yang nilai expected-nya kurang daripada 5. Sehingga disuruh memilih output statistiknya dari yang continuing correction. Ya. P-value-nya berapa? 0,004. Artinya ada hubungan yang signifikan antara riwayat merokok dengan low birth weight. Nah, ini kalau tabel 2x2 dan tidak ada expected count less than 5. Tapi kalau ada tabel 2x2 dan ada nilai salah satu yang expected kurang daripada 5, maka cara membaca pakai nilai besar eksak. Ya. Di sini ada two-sided untuk penelitian yang sifatnya hipotesisnya two-sided. Maksudnya hubungannya dua arah. Contoh, ada penelitian surah bunyi hipotesisnya ada maka cara membaca pakai nilai besar eksak. Ya. Di sini ada two-sided untuk penelitian yang sifatnya hipotesisnya two-sided. Maksudnya hubungannya dua arah. Contoh, ada penelitian surah bunyi hipotesisnya ada hubungan antara merokok dengan CA paru. Atau yang kode kasusnya ada hubungan antara smoking status dengan low birth weight. Itu bentuknya two-sided atau hipotesis dua arah. Tapi kalau bentuk hipotesis penelitian saudara sifatnya one-sided, seperti semakin merokok, maka resiko untuk terjadi low birth weight pada bayi akan semakin tinggi. Itu namanya penelitian yang punya hipotesisnya one-sided. Ya. Maka baca p-value yang seperti ini. Ya. Ini catatan kalau case exact digunakan pada saat ada nilai expected count less than 5. Saudara lihat aja di tabel A-nya. Ya. Kalau yang tabel yang percent C-square itu biasa dipakai untuk tabel 3x2, pokoknya tabel yang lebih daripada 2x2. Ya. Dan ini linear by linear association itu bisa untuk yang perhitungan khusus. Ya. Jadi kemudian yang kedua, jadi indikator daripada analisis C-square ada pertama, saudara ada nilai P-nya. Kalau nilai P-nya lebih kecil daripada 0,5, itu ada hubungan yang signifikan antara exposure dan suatu outcome. Yang kedua, saudara bisa juga melihat indikator daripada nilai odds ratio atau relative risk. Ya. Biasa odds ratio itu kebanyakan dipakai untuk penelitian yang sifatnya cross-sectional atau penelitian yang sebenarnya lebih tepatnya pada penelitian case control sih. Ya. Tapi ini juga odds ratio juga bisa dipakai untuk penelitian cross-sectional. Ya. Saudara lihat, ini nilai odds ratio-nya berapa? Odds ratio-nya dapat 2,022 ya, dengan 95% confident interval odds ratio dari 1,081 sampai 3,783 ya. Ini nilai odds ratio-nya. Saudara bisa masukkan, jadi ada 3, adanya p-value, odds ratio, satu lagi sama 95% confident interval. Atau saudara bisa juga pakai risk-nya juga nih. Ini risk-nya tergantung kalau misalnya sifatnya cohort, pakai nilai indikatornya berupa relative risk 1,28, 1,258, kemudian 90% confidence interval 1,01 sampai 1,56. Yang kedua, saya bagaimana kalau saya ingin mengetahui nih, apakah ada hubungan antara variabel yang lain yang bisa kita lihat contohnya, apakah ada hubungan antara history of hypertension dengan low birth weight, ya? Apakah ada hubungan antara riwayat hipertensi pada ibunya dengan PPLR, ya, dengan low birth weight? Coba klik analyze, sama seperti tadi, deskriptif, kemudian masuk ke cross tab, gitu ya. Sudah memasukkan variabel independennya di bagian row. Nah, jadi kita masukkan nilai history of hypertension. Biar pastikan ya, pada saat sudah memasukkan ini, codingnya sudah betul ya. Biasanya kalau dipakai, itu kalau codingnya urutnya 0 seperti kontrol, 1 sebagai receptor, baik pada exposure maupun pada outcome. Atau sudah mau pakai 1, 2 juga boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai terbaliknya. Kemudian klik statistik, klik yang square, dan jangan lupa klik yang risk, klik continue, kemudian klik yang bagian cell, surat centang, observe, dan nilai expected-nya. Dan karena itu yang sifatnya transaksional, maka perlu dicentang row. Jumlahnya ke nanti. Klik continue, kemudian oke. Okay. Nah, sudah lihat ya, indikator untuk hasil penelitian square ada 3 ya. Pertama dari nilai P.
nilai p-value. Coba lihat daripada angka c-square-nya, lihat di tabel ini ada, di catatan A-nya adalah ada satu sel atau 25% have expected count less than 5. Artinya, cara membaca output statistik ini kita tidak bisa menggunakan tabel daripada continuing correction. Tapi kita menggunakan tabel daripada Fisher exact. Lihat lagi ya. Ini hasil p-value untuk yang two-sided, untuk hipotesis dua arah itu 0,052. Dan hipotesis penelitian one-sided itu 0,042. Jadi kita mesti memasukkan nilai yang ini, anggap penelitian pakai two-sided, jadi 0,052. Oke. Dan kita lihat juga nilai daripada perhitungan alternatifnya ada 3,365 dengan confidence interval dari 1,021 sampai 11,088. Oke. Ini untuk tabel 2x2. Kita coba ya, yang berikutnya kita memasukkan hubungan antara misalnya rasa suku dengan low birth weight ya. Nah, saudara lihat ya, ini jangan sampai tertukar ya. Kalau yang ke coding 1 itu biasa sebagai risk factor, 0 itu sebagai kontrolnya, ini juga sama nih. Artinya gini, kalau 0 itu low birth weight, codingnya 0 itu sebagai kontrol, 1 itu makin yang buruk. Demikian juga sama nih, ras itu saudara perlu codingnya dalam bentuk yang ini. Kalau yang nilai paling kecil itu artinya sebagai kontrol, semakin tinggi itu sebagai risk factor makin besar. Ya. Misal saya melihat hubungan antara ras dengan low birth weight. Ya. Analyze, deskriptif, kemudian klik yang explore. Kita tinggal masukkan yang low birth weight. Ini low birth weight. Kebalik nih. Harusnya masukin analyze, deskriptif, masukin ke cross step ya. Masukkan nilai racing. Tapi semua yang dimasukin di bagian exposure outcome itu mesti ada based on teori ya saudara. Klik statistik, klik c-square, dan klik untuk yang risk. Klik continue. Kemudian bisa juga sama, klik yang observe dan expected, dan kemudian klik yang row-nya. Klik continue. Oke. Nah, saudara lihat ya. Hasil output daripada SPSS hubungan antara ras dengan low birth weight, saudara bisa kelihatan dari hasilnya p-value-nya kan? Kita lihat ya, tabel ini kan berupa tabel 3x2 ya. Rasnya ada 3 kategori, ada white, black, others. Kemudian ini outcome-nya low birth weight ada 2 kategori. Di bawah, di atas lebih besar sama dengan 2.500 gram dan di bawah 2.500 gram. Ya, jadi ini tabel 3x2. Sehingga kita cara membacanya kita menggunakan namanya di atas ini. Pearson chi-square ya. Dari hasil statistik ini didapatkan hasil p-value 0,082 ya. Memang belum ada hubungan signifikan karena lebih besar daripada 0,05. Kemudian saudara lihat nilai out ratio-nya nggak bisa dihitung. Ya, betul. Ini bukan kesalahan pada output statistiknya, tapi tabel untuk menghitung out ratio atau perhitungan daripada base itu bisa dilakukan untuk perhitungan tabel 2x2. Ya, kalau tabel 3x2, maka hanya bisa mengeluarkan nilai p-value saja. Ya. Nilai base atau out ratio tidak keluar. Oke, kita coba lagi untuk yang analisis yang lain. Kemudian saya coba ingat antara variabel yang lain. Ingat ya, semua yang dimasukkan analisis data ini mesti ada data based on teori ya. Bukan kita cuma hanya memasukkan asal-asalan aja. Kita menghubung-hubungkan sesuatu yang memang tidak ada dasar teorinya. Misalnya saya ingin melihat antara presence of uterine irritability ya. Ini, klik statistik, klik c-square, centang tombol risknya, kemudian continue, dan klik yang bagian cell, klik yang observe, dan klik yang expected, kemudian klik yang row. Ingat ya, row itu tujuannya ke samping. Biasanya penelitian yang seperti cross-sectional, penelitian cohort, penelitian eksperimental, itu perhitungan tabel statistik seperti samping. Tapi sedangkan penelitian yang sifatnya
Gas control itu bisa dikerjakan dengan row, cuma mau persentase partitionnya. Continue, dan klik OK. Nah, sudah lihat ya, hubungan antara presence of uterine irritability dengan low birth weight. Hasilnya statistik menunjukkan, ini tabel 2x2. Ya. Kemudian sudah baca ini ada catatannya. Zero cell have expected count less than 5. Artinya, kita menggunakan data yang ini, continuous correction. Ya, jadi nilai P-nya berapa? 0,035. Artinya ada hubungan signifikan antara presence of uterine irritability dengan low birth weight. Ya. Nah, ini yang pertama nilai p-value atau nilai P. Yang kedua, kita lihat daripada nilai odds ratio. Kalau sudah lihat odds ratio nilai 2,578 ya. Dan outcome-nya 95% confidence intervalnya itu dari 1,139 sampai 5,834. Oke, ini adalah materi praktikum SPSS untuk analisis GSBER. Ya, nanti kalau sudah ada pertanyaan silahkan tulis komentar atau tulis pertanyaan di bawah ini. Dan oke, silahkan like, share, subscribe.